Pemirsa, pemerintah terus menggaungkan anjuran penggunaan transportasi umum pada masyarakat khususnya di Jakarta. Di saat yang bersamaan, fasilitas pada halte Transjakarta belum bisa digunakan dengan optimal dan tepat sasaran. Pasalnya, pemirsa, beberapa halte, para calon penumpang transportasi umum harus berkutat dengan para pedagang asongan maupun pengemudi ojek online yang menjadikan halte sebagai tempat rehat maupun menunggu orderan. Berikut liputan tim Metropolitan Shena Damayana dan juru kamera Sri Agung. Anjuran agar masyarakat menggunakan transportasi umum terus digaungkan. Kendati demikian, halte Transjakarta tidak dioptimalkan. Banyak dari mereka, masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum harus berkutat dengan asap rokok, pengemudi ojek online yang menunggu notifikasi orderan, sampai pedagang asongan. Kita lihat bersama realita halte Transjakarta. Seperti inilah situasi dan kondisi dari halte Transjakarta yang terletak di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Terlihat pengemudi ojek online yang beristirahat dan juga pedagang asongan yang bahkan berdagang di tempat duduk halte, tempat yang harusnya dipakai untuk calon penumpang Transjakarta menunggu bus. Penyalahgunaan halte Transjakarta membuktikan kegagalan pemerintah dalam hal fundamental tata kelola transportasi umum di Jakarta. Cerminan bahwa telah terjadi sesuatu yang salah. Keadaan seperti ini yang membuat masyarakat harus berpikir ratusan kali untuk bisa menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Setiap hari kalau ke kampus pakai Transjakarta sih. Sebenarnya jujur ganggu banget sih ya, karena kan kita kan mau naik Transum nih, naik TJ, tapi banyak abang-abang ojol tuh biasanya kayak kita mau jalan jadi susah kan, karena kan ada dia. Terus habis itu kadang kayak diusir-usirin, terus abangnya tuh kayak masih main HP gitu. Jadi menurut aku lumayan ganggu sih. Itu jujur ganggu banget karena kalau dari aku sendiri aku nggak bisa kena asap rokok gitu ya. Halte Transjakarta menurut aku yang bersih, bebas dari polusi ya. Terus habis itu ada tempat sampahnya. Terus harusnya sih nggak kotor aja gitu menurut aku. Harapannya semoga abang-abang ojol nggak mangkal lagi di dekat halte. Kalau aku sih ngerasanya keganggu ya, karena kan kadang misalnya kalau di halte bawah itu kita mau naik ke Transjakarta ke TJ-nya itu jadi susah, terus mau lewat juga jadi susah. Terus kadang mereka tuh kalau misalnya manggil atas nama siapa juga teriak kayak gitu sih. Kalau halte TJ sih idealnya itu kalau misalnya halte yang di bawah itu ada tempat sampahnya, terus juga lebih diperluas lagi sama dikasih larangan untuk parkir motor sembarangan gitu. Anjuran menggunakan transportasi umum harusnya dapat dibarengi oleh fasilitas penunjang demi memperlancar visi pemerintah mengurangi volume kendaraan di jalanan Jakarta. Banyak calon penumpang yang mengeluhkan tindakan okupansi para ojol dan pedagang asongan terhadap fasilitas yang seharusnya menjadi hak calon penumpang. Tetapi ada juga di antara calon penumpang yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Biasa aja ya. Ya kalau bisa mah bersih aja gitu, tempatnya enak gitu. Kalau ojol sih ngeganggu tapi nggak terlalu ganggu lah kalau menurut saya. Biasa aja. Harapannya ya gimana supaya diperbaikin lagi lah tempatnya, tunggu bisnya. Bangkunya dibanyakin itu kan cuma sedikit ini. Oh, oke. Dinamika pro kontra tentang adanya ojol yang menjadikan
halte Transjakarta sebagai pangkalan sementara memang bukan barang yang baru. Tetapi hal ini terus berlanjut hingga kini, tanpa ada jalan penyelesaian yang berarti. Ramainya halte yang dipakai sebagai pangkalan sementara para pengemudi ojol tidak terlepas dari pengalaman para pengemudi ojek online yang merasa mudah mendapatkan orderan jika mangkal di halte. Menurut saya ya pengalaman saya selama saya di Grab ini ya memang mangkal di halte ya. Itu alternatifnya memang jauh lebih banyak di order ya, karena satu mereka yang turun dari busway, mereka yang ini nah itulah kebetulan dari situlah order itu yang kita dapat, karena makanya saya sering nongkrong di halte kayak seperti ini gitu. Selama saya mangkal ini ya mungkin tempat pemangkalan kita ini nggak mengganggu arus lalu lintas ya. Jadi kita selama ini belum pernah sih yang namanya saya selama di nongkrong di halte ini diusir sama masyarakat atau pihak berwajib, belum pernah sih gitu. Jadi selama kita tidak mengganggu arus lalu lintas, saya pikir itu ya baik-baik aja sih menurut saya gitu. Setiap halte ya kita singgahi mana yang alternatif yang lebih baik, nah itulah yang kita singgahi gitu. Jadi seperti kayak di sini mungkin alternatifnya kayak di Honda juga kan kayak gitu, di halte juga gitu. Jadi alternatif saya sih lebih baik kayak seperti ini gitu. Ya adem aja. Kalau ditertibin sih enggak, paling disuruh barisnya yang benar gitu. Oh. Paling mungkin juga pagi, kalau misalkan siang sore mah nggak ada. Gimana? Ya kayak gini, madep gini. Kalau kayak gini nggak boleh. Nggak boleh masuk ke dalam halte berarti ya? Iya. Oke. Kalau di halte kan, apalagi di sini ya, jadi ada penumpang, terus dekat mall, terus juga ada paket juga kan, instan. Ini di ruko-ruko, terus di mall, gitu. Iya, jadi banyak cangkupannya banyak lah. Jadi nggak cuma penumpang doang gitu. Kalau ditangkep sih belum pernah. Paling disuruh geser kayak sama satpam gitu. Geser bang, jangan di sini, sebelah sono aja misalkan gitu. Itu digesernya dengan alasan apa? Kayak di situ tuh yang jalanan situ tuh itu nggak boleh di situ. Jadi misalkan disuruhnya di seberangnya gitu. Ya harusnya sih ya. Tapi kayaknya kalau setiap halte nggak mungkin. Paling titik-titik tertentu aja sih, kayak halte yang rame-rame orderan gitu tuh harusnya ada tempat buat nunggu sih, shelter gitu. Ada, base camp ada di stasiun-stasiun tuh udah ada base camp. Hampir setiap stasiun sih ada. Lantas, jika sudah begini, bagaimanakah langkah pemerintah untuk memberikan jalan terbaik bagi semua pihak? Jangan sampai hak sebagian warga diperkosa hanya demi memenuhi hajat sebagian warga lainnya. Lalu sebenarnya untuk apa himbauan terus digaungkan? Bukankah masyarakat akan lebih memilih kendaraan pribadi ketika memang itu lebih nyaman? Himbauan terus diberikan, tetapi tidak dibarengi dengan fasilitas yang diperhatikan. Seperti halnya hal fundamental, yaitu halte bus Transjakarta. Dari Jakarta, Syana Damayana, Sri Agung, TV One mengabarkan.